Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini sebuah pengalaman mistis yang dikirimkan oleh Mas Denny dari Madiun. Melakukan perjalanan malam dari Jogja ke Madiun via Tawangmangu yang memang terkenal angker. Bagaimana cerita lengkapnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, namaku Denny dari Madiun. Saat ini umurku 25 tahun. Mungkin buat kalian ini bukan cerita horor, tapi ini kisah nyata pengalaman saya, bukan hanya sekedar cerita fiktif belaka. Dan menurut saya, ini hal aneh yang pernah saya alami dalam hidup saya. Kisahku ini terjadi pada pertengahan tahun 2018. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Waktu untuk pulang kerja. Belum sempat keluar gerbang tempatku bekerja, ponselku berdering ada panggilan masuk. Ternyata pacarkulah yang menelpon. Kami lalu berbincang cukup lama, dan akhirnya keluarlah percakapan yang ternyata dia ingin berkunjung ke kota Jogja. Karena dari dia kecil hingga kuliah semester 7 belum pernah pergi ke Jogja. Dikarenakan dia adalah orang asli dari kota Sidoarjo dan kuliah di Universitas Surabaya, yaitu UNESA. Tanggal 10 kita ke Jogja yuk. Ajaklah aku jalan-jalan ke sana. Kamu kan orang asli deket situ. Oh iya, kamu pesenlah ya hotelnya. Soalnya aplikasiku lagi error, katanya. Oke lah, ayo aja. Kebetulan aku juga pengen mudik, jawabku. Ya mudik, karena aku asli kelahiran Magelang, tapi aku pindah ke Madiun dan menetap di sini. Singkat cerita, 10 Mei 2018, aku berangkat dari Madiun pukul 5 sore melewati jalur alternatif via Tawangmangu Karanganyar. Kami sampai di Jogja pada malam hari pukul 10. Langsung kami ke hotel pesananku karena kurasa badanku capek semua. Setelah menjelang pagi, kami jalan-jalan. Ya seperti kegiatan traveler lainnya. Singkat cerita, hari Kamis 14 Juni 2018 sudah selesailah acara traveling kami. Sore hari sebelum balik ke Madiun, kusempatkan waktu ke Magelang untuk melihat kondisi nenekku. Alhamdulillah, beliau baik-baik saja dan gembiralah hatiku. Kami pun bercerita banyak hal yang kualami selama kami di Madiun. Setelah melepaskan rindu seorang cucu ke nenek, kuputuskan berpamitan untuk kembali pulang pada jam 12 malam saat itu juga. Jangan pulang sekarang, besok pagi saja. Gak baik buat kamu kalau pergi sekarang, kata nenekku. Hah? Gak baik? Kenapa ya? Kataku dalam hati. Tapi saya harus tetap pulang saat itu juga, karena malamnya saya harus kembali bekerja dan pacarku pun harus kembali kuliah. Akhirnya dengan penuh berat hati, saya pun harus pulang dan kami pun kembali mengambil jalur Jogja. Pikirku, ambil jalur via Karanganyar Tawangmangu, kemudian Madiun. Ya meskipun kondisi malam hari benar-benar gelap karena harus melewati perkampungan dan juga tengah hutan, tapi ini merupakan jalur paling cepat menuju ke Madiun. Setelah kami berangkat, keanehan pun mulai terjadi pada saat kami sampai di sebuah kecamatan di Yogyakarta, yang dimana daerah itu sebelumnya tidak pernah sepi kendaraan alias jalur utama dari jalur lintas selatan. Tapi malam itu benar-benar sepi
tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Di saat masuk daerah Sukoharjo, ban motor kami bocor. Kami pun harus berjalan dan mendorong motor mencari tukang tambal ban. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 40 menit berjalan, sambil mendorong motor, kami menemukan tukang tambal ban yang masih buka. Alhamdulillah, kita bisa pulang hari ini. Gak perlu cari tambal ban sampai pagi, kataku. Iya sih, tapi inilah kelebihan kita. Setiap kita jalan, pasti ban bocor, jawab pacarku sambil tertawa terbahak-bahak. Assalamualaikum Pak, ban saya bocor, tolong ditambal, kataku kepada bapak-bapak pemilik tambal ban tersebut. Setelah menunggu beberapa menit, selesailah ban motor kami. Lalu bapak tersebut bertanya, Mas, sama mbaknya ini mau kemana? Kok malam-malam bepergian? Saya dari Jogja Pak, kami mau pulang ke Madiun lewat Karanganyar. Karena itu kami lewat kampung bapak, jawabku. Waduh, udah tengah malam mas, mbak. Mendingan istirahat dulu aja di rumah saya. Saya buka tambal ban ini 24 jam kok, kata bapak tersebut. Maaf pak, terima kasih. Saya besok harus bekerja lagi soalnya, kataku di atas motor sambil memberi sedikit uang lebih kepada bapak tersebut. Ya sudah, kalau begitu banyak-banyak berdoa ya mas, mbak. Semoga selamat dan aman sampai tujuan, kata bapak itu sembari mengelus pundakku. Setelah beberapa jam mengendarai motor, masuklah kami ke perbatasan antara kampung dan hutan. Ya, meskipun hanya sekedar hutan kebun milik warga, tapi ini cukup panjang karena lebih 10 mungkin 15 km. Saat itu aku merasa aneh. Kok jalannya semakin berbeda dari awal yang kulewati. Padahal saya benar-benar ingat ketika lewat jalur ini setiap saya mudik ke Magelang. Alah, mungkin aku yang lupa, kataku dalam hati. Semakin kami masuk ke dalam, semakin berbeda jalan tersebut, dan hutan pun semakin lebat. Kegelapan malam pun menambah kesunyian saat itu. Suara motor pun terdengar lirih di telingaku dari arah belakang. Alhamdulillah ada orang, bisa nih buat barengan, pikirku. Lalu motor tersebut menyalipku dengan kencang. Segera kupacu motor untuk mengikutinya dari jarak kurang lebih 100 meter. Karena orang tersebut semakin laju, aku pun juga mengikutinya dengan laju. Hingga tibalah pengendara motor tersebut di tikungan yang pinggir-pinggirnya bukit batu yang menjulang tinggi 10 meteran. Hingga pandanganku terhadap orang itu pun terhalang oleh tikungan tersebut. Saya pun juga sampai di tikungan tersebut hanya selang beberapa detik dengan pengendara motor itu. Tapi alangkah kagetnya, pengendara motor tersebut sudah tidak ada di depanku lagi. Padahal jalan setelah tikungan tersebut hanya lurus dan dikelilingi tebing batu. Tidak mungkin kalau orang itu berbelok atau berhenti untuk bersembunyi. Ngapain kan? Seketika harum bunga pun tercium begitu menyengat ke hidung kami berdua. Dan pinggiran jalan dipenuhi dengan bunga kamboja putih. Bunga yang diidentikan dengan bunga kuburan. Kamu loh nyetir motor kok laju-laju? Ini tuh udah malam, harusnya hati-hati bukannya malah ngebut, kata pacarku. Lah kan aku ngejar orang di depan, biar kita ada barengan lewat hutan ini. Mumpung ada yang lewat, jawabku. Hah? Orang? Kita lo dari awal cuman berdua, kok bisa-bisanya kamu itu bilang ada orang di depan kita? Kata pacarku sambil menepuk-nepuk pundakku. Ya udah, kita berdoa saja yang kita bisa, biar selamat sampai tujuan. Lagian ini di tengah hutan, gak baik ribut-ribut, kataku. Dengan pikiran yang sudah kacau, aku pun mempelankan laju kendaraan dan juga berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran yang ku bisa. Entahlah sudah berapa lama kami berjalan, tapi tak pernah menemukan pemukiman warga dan tidak ada kendaraan lain sama sekali. Waktu yang harusnya ku tempuh paling lama hanya 5 jam, terasa begitu lama dan tak kunjung pagi hari menjelang. Setelah menyusuri jalan beraspal, kami pun melewati jalan tanah setapak yang sebelumnya belum pernah ku lewati ketika melewati jalur via Karanganyar Tawangmangu.
Bingunglah kami berdua. Harus kemana ini? Apa mungkin kami harus kembali? Tapi kami sudah menempuh jarak yang benar-benar jauh dan lama. Ku berhentikan laju kendaraan dan kulihat Google Maps mencari jalur yang benar. Saat kulihat jalur, ternyata ini benar jalur yang harus kami lewati. Mungkin di depan ada jalan raya lagi. Dengan penuh keyakinan, kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 20 menit menyusuri jalan setapak, akhirnya kami menemukan perkampungan. Dan segera ku cari SPBU yang masih buka. Kulihat ada salah satu SPBU yang masih beroperasi malam itu. "Mas, Pertamax ya, full tank," kataku kepada petugas SPBU tersebut. "Iya mas," sambil berdiri tegak dengan nada lirih dan raut wajah putih pucat dan pandangan mata yang kosong. Setelah diisi, ku bayarlah petugas tersebut dengan uang 100.000 sambil berkata, "Kembaliannya buat mas aja. Kasian, kelihatan pucat, capek ya." Tapi petugas tersebut menolaknya dan kami tidak diperbolehkan membayar BBM tersebut. Ya mungkin ini rezeki kami, pikirku. Kami pun memutuskan untuk beristirahat di salah satu tempat pada SPBU tersebut. Tidak beberapa lama kami duduk, kami pun ketiduran. Hingga kami terbangun, kagetlah kami yang terbangun dalam kegelapan hutan yang hanya mengandalkan cahaya senter HP milikku. Dan tangis dari pacarku pun memecah keheningan malam ini. Karena kami ternyata tertidur di sebuah gubuk tua peristirahatan di tengah hutan. Aku pun mencoba menenangkan pacarku tersebut dan menyuruhnya untuk tetap berdoa. Setelah ku rasa cukup tenang, ku ajaklah untuk bergegas meninggalkan gubuk tersebut dan mencari jalan keluar. Lalu kulihatlah BBM yang kuisi di SPBU tadi untuk memastikan aku benar-benar mengisi BBM. Ternyata aku memang sudah mengisi BBM dengan penuh. Tapi di mana kami berada saat ini? "Aduh, ini motor kenapa nggak mau nyala sih?" kataku dengan penuh emosi. Karena aku sudah berusaha cukup lama untuk menyalakan motor, tapi tidak ada hasil dan akhirnya kami memutuskan untuk kembali beristirahat hingga pagi menjelang. "Aku kencing dulu ya di depan situ," kataku sambil membawa bekas botol minum perbekalanku. Karena kebiasaanku jika aku bepergian ke hutan atau kebun, aku selalu memasukkan dalam botol untuk kubuang di lain tempat. Ya, taulah, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Setelah selesai, ku masukkanlah botol ke dalam tas dan duduk sambil berdoa. Terdengar suara geraman berkali-kali. Suara tersebut berasal dari sesosok harimau sambil berdiri di bawah pohon bambu yang kepala sampai perut wujud harimau dan perut ke belakang berbentuk perut dan kaki manusia yang menggunakan celana hitam selutut. Lalu menangis lagilah pacarku dalam pelukanku karena mendengar suara tersebut. "Udah, kamu tutup mata sambil doa aja. Nggak apa-apa kok, kita pasti selamat," bisikku pelan ke telinganya. Tak lama, ponselku berdering, ada panggilan masuk, tapi panggilan tersebut dengan nomor di private. Dan setiap ku angkat telepon tersebut, tidak pernah ada suara yang menyaut. Dan itu terjadi beberapa kali. Lalu terdengar suara tertawa menggema dari sesosok hitam besar dengan mata menyala merah dan muka yang begitu seram. Dia berdiri di bawah pohon besar tempatku kencing tadi. Aku pun hanya bisa pasrah kepada Allah dan berkata, "Sudahlah, jangan ganggu kami. Kami ini sedang dalam musibah. Kami hanya ingin istirahat dan pulang besok pagi," kataku dengan nada keras. Ku coba tetap berdoa dengan penuh keikhlasan hati dan membaca ayat suci Al-Quran beberapa kali. Beberapa menit, sosok itu memandangiku dengan tatapan tajam. Akhirnya, sosok tersebut menghilang semua dengan sekejap mata. Dan malam itu pun terasa benar-benar lama, tak seperti malam-malam yang pernah ku alami sebelumnya.
Ditambah lagi, tak kunjung pagi. Karena kurasa benar-benar lelah, kami pun akhirnya tertidur cukup lama. "Mas, Mbak, Mas, bangun Mas." Suara seorang bapak-bapak pembawa singkong membangunkan kami. Ternyata hari sudah pagi. "Kok tidur di sini? Ini di tengah hutan loh Mas." Setelah kami menjelaskan semuanya, kami pun diajaknya untuk mampir ke rumahnya yang berada di hutan tersebut. Dan beliau tinggal di hutan ini bersama seekor monyet ekor panjang yang begitu gemuk. Namanya si Tole, begitu bapak itu memanggilnya. Suasana pagi ini begitu dingin. Ya tahulah, cuaca di tengah hutan dengan rimbunnya pepohonan. Setelah ku coba beberapa kali menyalakan motor, akhirnya motor pun bisa menyala dan kami bergegas mengikuti bapak tersebut dari belakang. Setelah kami sampai di rumah bapak itu, kami pun disuguhi singkong panas yang selesai dimasaknya dengan 2 cangkir kopi. Setelah kami menceritakan apa yang kami alami semalam, kulihat jam dinding rumah bapak itu pukul 10 pagi. Kami pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan dan meminta bapak tersebut menuntun kami ke jalan raya. "Saya mau Jumatan Pak, tolong antarin saya ke jalan raya ya Pak, sekalian saya lanjut pulang." "Masnya ini gimana toh? Kok mau Jumatan?" kata bapak itu. "Lah kan sekarang hari Jumat Pak, ya waktunya bagi umat muslim untuk sholat Jumat," kataku. "Sekarang ini hari Minggu Mas, kok Jumat? Coba Mas lihat tanggalan. Lagian ya nggak ada jalan raya di sini Mas. Di sini itu lereng gunung," kata bapak itu. Lalu kulihatlah kalender HP dan ternyata benar, sekarang hari Minggu. Lalu kutanya bapak tersebut. Kata bapak, "Ini lereng gunung. Gunung mana Pak?" "Ya Gunung Merbabu lah Mas," jawab bapak itu. Alangkah terkejutnya kami berdua yang ternyata sudah 2 hari di tengah hutan dengan kegelapan yang bagiku hanya sekitar kurang lebih 10 jam. Mungkin kami tertidur terlalu lama atau memang waktu yang begitu cepat hingga kami berdua tidak sadar akan hal itu. Dan ternyata kami memang berada di lereng Gunung Merbabu, tepatnya di sebelah barat lereng Gunung Merbabu. Untuk nama tersebut tidak saya sebutkan ya, untuk menjaga privasi. Saya sangat bingung, tapi itu semua benar-benar terjadi pada kami berdua. Le, Tole, tunjukkan tamu kita ini ke kampung," kata bapak itu ke monyet peliharaannya. "Mas, Mbak, ikuti saja itu si Tole. Dia tahu arah kampung meskipun cukup jauh," ujar bapak tersebut menyuruh kami. Monyet tersebut langsung meloncat dari dahan ke dahan ranting pohon, seakan dia benar-benar tahu yang diperintahkan bapak tersebut. Kami pun berpamitan dan memberi sedikit rezeki untuk bapak tersebut karena sudah menolong kami berdua. Setelah sekitar 1 kilometer menyusuri jalan setapak, akhirnya kami menemukan perkampungan penduduk dan berhentilah si Tole mengantar kami. Dia turun dari dahan pohon dan menatap kami berdua. Ku berhentikan motorku, lalu ku berilah dia beberapa buah salak yang ku beli dari Jogja kemarin. Setelah dirasa kenyang, dia kembali naik dahan pohon dan masuk ke dalam hutan kembali. Kami pun bergegas melanjutkan perjalanan dan kami pilih jalur Salatiga Boyolali dan ke timur seterusnya. Akhirnya kami pun sampai di Madiun dengan selamat dan aku kehilangan pekerjaanku karena sudah menghilang tanpa izin. Andaikan ku coba mendengarkan kata nenek dan tukang tambal ban tersebut, mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Ku ambil hikmah dari perjalananku ini. Tepat 1 tahun kemudian, aku mencoba kembali ke desa tersebut dengan beberapa temanku untuk mencari keberadaan bapak yang telah membantuku saat itu, untuk memberikan sedikit rezeki yang kupunya. Aku benar-benar ingat tempat dan jalanku keluar dari hutan tersebut. Dengan segera kuparkirkan mobil di depan rumah warga. Setelah sekitar 1 jam kami menyusuri jalan, kami tidak menemukan rumah bapak tersebut. Akhirnya kuputuskan kembali ke desa untuk bertanya kepada warga.
Bertemulah kami dengan penduduk dan bertanya-tanya tentang keberadaan bapak yang tinggal di hutan itu. Dan aku pun menceritakan kejadian yang kualami tahun lalu. Namun, alangkah terkejutnya aku karena bapak yang kumaksud ternyata sudah meninggal pada tahun 2016 yang lalu. Kemudian aku meminta warga untuk mengantar kami ke pemakaman bapak itu untuk sekedar mengirim doa. Bapak tersebut bernama Bapak Sudrajat, seorang lelaki yang hidup di tengah hutan demi ketenangan dari desa dengan seekor monyetnya, si Tole. Ternyata bapak tersebut tidak hanya sekali menampakkan wujudnya, tapi sudah beberapa kali menampakkan wujudnya hanya untuk membantu warga yang disesatkan di hutan. Setelah kami mengirim doa dan berpamitan kepada warga yang mengantarkan kami ke pemakaman, kami pun bergegas kembali pulang ke Madiun. Baiklah, cukup sekian ceritaku dari Madiun, Kampung Pesilat. Terima kasih. Terima kasih Mas Denny telah membagikan pengalamannya. Bagi teman-teman sekalian, adakah pengalaman serupa ketika melintasi kawasan Tawangmangu? Bagikan di kolom komentar ya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Semoga dapat menghibur kalian yang sedang beraktivitas. Namun, sampai di sini saya menemani teman-teman. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen dan tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.